Film ini berlatar di masa depan, di mana peradaban manusia sudah berkembang sangat pesat. Teknologi canggih sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Tidak ada lagi batas yang menghalangi antara manusia dan mesin. Kemajuan teknologi membuat manusia bisa mencangkok organ tubuhnya dengan organ cybernoid. Kisah ini bermula pada suatu perusahaan yang bernama Hanka Robotik, suatu perusahaan raksasa yang didanai pemerintah untuk mengembangkan teknologi agen militer khusus dengan mencangkok otak manusia ke suatu tubuh robotik. Mereka memadukan kekuatan robot dengan kecerdasan otak manusia. Perusahaan ini melakukan proyek yang diberi kode 2572. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka melakukan pencangkokan otak manusia ke sebuah tubuh robotik. Proyek ini berhasil menciptakan seorang humanoid dengan otak manusia yang diberi nama Mira. Dr. Aulette, seorang profesor yang tergabung dalam proyek itu, menjelaskan masa lalu Mira sebelumnya, di mana dulunya Mira tewas diserang teroris dan tubuhnya tidak bisa diselamatkan lagi. Karena itulah timnya mengambil otaknya untuk kemudian dicangkok. Setahun kemudian, Mira sudah menjadi mayor di Divisi 9 Hanka Robotik. Dia mengawasi pergerakan mencurigakan di pertemuan tokoh penting antara Presiden Federasi Afrika dan seorang profesor Hanka Robotik yang bernama Dr. Osmond. Tak lama berselang, sekelompok pria masuk ke tempat pertemuan untuk mengacau, dan robot geisha di tempat itu diretas hingga berubah menjadi jahat. Lewat robot geisha itu, sang hacker meretas data dari Dr. Osmond dan membunuhnya. Mira datang di tempat itu untuk membereskan kekacauan, tapi sayangnya dia sedikit terlambat. Tim Divisi 9 menyelidiki kasus yang sebelumnya terjadi. Dari investigasi itu disimpulkan bahwa sang hacker yang bernama Kuze hanya membunuh orang-orang yang bekerja pada Hanka Robotik. Kuze juga meninggalkan pesan yang cukup menohok. Dia akan membunuh siapa saja yang bekerja untuk Hanka Robotik. Di samping itu, Mira tampaknya mempunyai memori masa lalu di kepalanya yang tidak bisa dia ingat. Memori itu kadang muncul sepintas di otaknya, namun hanya samar-samar. Mira dan rekannya yang bernama Batou datang ke lab Hanka Robotik untuk menyelidiki robot geisha yang sebelumnya diretas. Mira mencoba masuk ke memori si robot geisha dengan taruhan dirinya bisa diretas balik oleh Kuze. Mira berhasil mendapatkan lokasi Kuze dan untungnya dia selamat dari peretasan yang Kuze lakukan. Mira dan Batou lalu pergi mendatangi lokasi Kuze yang berada di sebuah klub malam. Alih-alih bertemu Kuze, Mira malah diborgol dan dipaksa melayani para pria hidung belang. Mereka berdua lalu bertemu Kuze di basement klub, tapi sayangnya wujud Kuze itu hanyalah hologram, dan mereka sudah masuk ke perangkap jebakan Kuze. Ledakan yang mereka alami membuat tubuh mereka terluka parah. Mira berhasil dipulihkan, tapi Batou kehilangan kedua matanya yang membuatnya terpaksa melakukan cangkok lensa yang berfungsi mengganti matanya untuk melihat. Di sisi lain, kepala Hanka Robotik yang bernama Carter mengancam ketua Divisi 9, yaitu Tuan Aramaki. Carter akan menutup Divisi 9 bila Tuan Aramaki dan timnya bersikap ceroboh, karena sebelumnya membiarkan Mira untuk menyelam ke memori robot geisha yang sangat berbahaya. Beberapa hari kemudian, Kuze berhasil menyusup ke lab Hanka Robotik dan mencuri data salah seorang petugas lab. Berdasarkan hasil penelusuran, Kuze mengincar orang-orang yang terlibat dengan proyek 2571, dan daftar orang yang akan dibunuh selanjutnya adalah Dr. Aulette. Kuze meretas dan mengendalikan dua orang petugas truk sampah. Dia menabrakkan truk sampah itu tepat saat mobil Dr. Aulette lewat. Tak berapa lama, Mira datang ke TKP untuk menyelamatkan Dr. Aulette. Salah seorang pelaku mencoba kabur, tapi Mira berhasil menangkapnya. Mereka lalu membawanya ke lab untuk diinterogasi. Pelaku memberikan jawaban yang tak sesuai latar belakang kehidupannya, karena sebenarnya pelaku ini sudah di brainwash atau otaknya sudah diisi dengan ingatan palsu oleh Kuze.
Tak berapa lama, Kuze meretas dan masuk ke tubuh pelaku. Para tim berhasil melacak keberadaan Kuze berkat kemunculannya. Mereka kemudian menggerebek tempat yang dicurigai sebagai lokasi Kuze. Tapi apesnya, Mira tertangkap di tempat itu. Dari sini terungkap fakta bahwa ternyata Kuze adalah suatu proyek gagal dari Hanka Robotik. Dia dibuang layaknya sampah oleh Hanka Robotik karena otaknya dinilai gagal menyatu dengan tubuh robotiknya. Dari kegagalan proyek Kuze, Hanka Robotik melanjutkan proyek mereka dengan membuat percobaan selanjutnya, dan terciptalah Mira. Jadi Mira bukanlah satu-satunya kelinci percobaan di Hanka Robotik. Ada banyak korban yang dijadikan kelinci percobaan oleh Hanka Robotik, dan para humanoid yang gagal itu lalu dibuang. Beruntungnya, proyek 2572 berhasil menciptakan humanoid sempurna yang sekarang diberi julukan Mira. Dapat disimpulkan, terciptanya Mira berkat beberapa kali kegagalan di proyek sebelumnya. Mira juga melihat gambar tato di tubuh Kuze yang sama persis dengan ingatannya yang selalu muncul. Hal itu semakin menguatkan kebenaran bahwa semua perkataan Kuze bukanlah kebohongan. Selepas kejadian itu, Mira mendatangi Dr. Owlette guna menanyakan kejelasan asal-usulnya. Semua pengakuan Dr. Owlette semakin mempertegas bahwa cerita dari Kuze sebelumnya adalah benar adanya. Semua fakta itu membuat Mira menjadi insecure atau tak tenang alias was-was karena orang-orang Hanka Robotik pasti akan memburunya. Tapi tidak untuk Batou. Rekannya itu tetap setia pada Mira dan ada di pihak yang sama. Namun beberapa saat kemudian Mira ditangkap dan dibawa ke lab Hanka Robotik. Cutter menganggap proyek Mira telah gagal karena dia sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Cutter meminta Dr. Owlette untuk menyuntik mati Mira dan membuat humanoid yang lain. Namun ternyata Dr. Owlette diam-diam menolaknya. Dia mengelabui Cutter dengan menyuntikkan cairan yang lain yang bukan untuk membunuh. Dr. Owlette juga memberikan memori Mira yang asli dan membebaskannya. Mira berhasil kabur dari Hanka Robotik. Namun naasnya, Dr. Owlette ditembak mati oleh Cutter karena dianggap pengkhianat. Mira pergi ke apartemen seorang ibu-ibu. Di sini terungkap fakta baru bahwa ternyata di kehidupan sebelumnya Mira adalah anak dari ibu-ibu itu dan nama aslinya adalah Motoko Kusanagi. Ibu-ibu itu merasa kalau Mira mirip seperti anaknya yang dahulu meninggal, tapi dia tidak menyadari kalau Mira adalah anaknya karena Mira kini di tubuh yang berbeda. Mira kemudian memberitahu semua fakta itu ke Tuan Aramaki. Di sisi lain, Cutter menyadari percakapan antara Mira dan Tuan Aramaki. Sejak saat itu, status Divisi 9 dinyatakan sebagai buronan karena dianggap membela Mira. Para anggotanya diburu oleh Hanka Robotik. Mira pergi ke sebuah wilayah yang dijuluki zona tanpa hukum. Disitulah bangunan yang sering terlintas di ingatannya berada. Dia kembali mengingat semua kenangan saat dimana dirinya dan juga teman-temannya ditangkap anggota Cutter untuk kemudian dijadikan kelinci percobaan di Hanka Robotik. Dulunya, Mira, Kuze, dan kawan-kawannya yang lain sering berkumpul di tempat itu untuk pelarian dari rumah. Mereka sudah menganggap hubungan mereka layaknya keluarga. Tak disangka, Cutter mengirimkan tank laba-laba ke tempat mereka untuk membunuh mereka. Tempat itu seketika menjadi medan pertempuran. Mira berusaha menyelamatkan Kuze sampai tangannya rusak. Tapi serangan belum berhenti di situ. Anggota Cutter berhasil membunuh Kuze, tapi pesawatnya langsung ditembak jatuh oleh bala bantuan dari Divisi 9. Di sisi lain, Tuan Aramaki berada di markas Cutter untuk menyampaikan pesan bahwa Cutter kini berstatus sebagai tersangka.
karena kedoknya sudah terbongkar. Dia dituduh melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap negara. Dengan izin Mira, Tuan Aramaki mengakhiri kejahatan Carter di tempat itu. Di akhir film, Mira mendatangi kuburannya di masa lalu untuk mengenang dirinya yang dahulu. Ibunya juga sudah menyadari bahwa dirinya adalah Motoko Kusanagi. Mira dan Divisi 9 kembali ke kota sebagai asasin yang bertugas menegakkan keadilan. Ghost in the Shell, itulah julukan yang disematkan pada dirinya. Dan film ini pun berakhir.